Baik ya, kita lanjutkan kembali ya karena materinya banyak ini untuk dua pertemuan. Jadi kita sampai kepada data variabel ya, forecast. Oke. Jadi ketika data difittingkan antara forecast dan observasi, forecast itu biasanya data NBP ya. Kalau nanti kalian menulis kayak Ringga menghitung dengan RAOPS ya kan, mungkin juga Pak Armanda juga menghitung dengan RAOP, di mix, difittingkan dengan data observasi ya. Bagaimana kejadiannya setiap observasi. Nah kalau sebaran yang tadi setiap stasiun ya, kalau titiknya ada ya interpolasi terdekat ya. Interpolasi tadi kan, interpolasi itu misalkan begini kan, Cilacap ya, Cilacap sementara atau gini, Ringga meneliti di Tulungagung. Tulungagung yang terdekatnya mana? Jauh ya, ke Surabaya jauh, ke Jogja jauh gitu kan. Mungkin ke Madiun gitu kan, seperti itu. Atau tapi bisa sama enggak kan? Gitu kan. Nah itulah ya kelemahannya kan, kata tadi jaringannya tidak, kerapatan jaringannya tidak ada gitu. Nah sehingga pakai data satelit ya, data radar itu. Tapi ya kadang-kadang kurang terpercaya juga seperti itu. Nah, variabel padahal variabel itu yang selalu berubah itu kan, kontinu itu adalah tekanan ya, mention level pressure kan, tekanan ini terus dia selalu berubah, suhu gitu kan. Tapi kalau hujan kan, hujan bisa tidak hujan, lebat sangat atau kategori ringan dan sebagainya. Nah, perakiran juga jenisnya ada perakiran deterministik ya, diperkirakan hujan berawan, tapi hujan ringan sedang, tapi bukan hujan ringan, hujan 20 mili, hujan 25 mili, bukan ya, tapi deterministik atau probabilistik ya. Nah, makanya untuk menyelamatkan ya, untuk menyelamatkan nilai daripada kehandalan perakhiran, orang-orang luar negeri pakai probabilistik ya. Probabilistik ya, probabilistik. Suara saya udah ada ya? Siap sudah Pak. Ya, probabilistik itu adalah kemungkinan ya, kemungkinan. Jadi misalkan kayak kalian nih, probabilistik untuk kembali ke kampus berapa persen gitu kan? Iya kan? Artinya kalau probabilistik ini 30%, berarti kan dari 10 kejadian 30 yang betul-betul benar gitu. Nah, nilai probabilistik ini ya semakin tinggi misalkan nilainya, berarti kemungkinannya makin besar. Nah, yang bagus memang probabilistik ya. Perakiran hujan, perakiran berawan 90%. Nah, seperti itu. Sehingga orang-orang klimatologi untuk jangka panjang menggunakan probabilistik karena tadi kemampuannya, peluang daripada hujan. Nah, kalian peluang lulus kan belum 100% kan? Masih ada semester 7 dan semester 8. Berarti yang dijalin baru 6 semester. Katakanlah 7 semester, 7 berarti kan 7/8 kan? Peluangnya masih sekitar 80% peluang lulus. Apa bisa nggak lulus? Bisa. Ya kan? Ada kan beberapa senior kalian yang terpaksa nggak lulus ya kan, karena ya kejadiannya banyak lah seperti itu. Jadi jangan sampai kan probabilitasnya itu. Kemudian yang berikutnya lanjutan dari pertemuan ini ya, ini contoh ya, misalkan perakhiran suhu kan, suhu, kemudian kita mencari biasnya kan pakai statistik kan, kalian ada bias, data observasi, forecast kurang observasi, ya kan, nilai mutlaknya, ya kan, dipangkatkan 2 kan, dikuadratkan,
ya kan? Nah, seperti itu. Jadi mencari biasnya ya di tools tadi banyak kan di yang saya ajarkan dengan apa? Pakai Excel juga ada. Menggunakan apa? Arima juga bisa. Apa menggunakan apa? Modelnya Arima, ya kan? Yang punya Arima tuh ada, ya kan? MSA-nya. Terus reliabilitas ya, rata-rata min error ya. Rata-rata bias. Jadi rata-rata bias adalah forecast dikurangi observasi dijumlah dibagi N ya, rata-rata biasnya. Ada forecastnya ada berapa ya kan tadi kan rata-rata bias min error. Ya, nilai sempurnanya kalau errornya kosong ya, tapi susah nggak sulit menilai sempurna. Pakai scatter diagram kan, kita pakai Excel juga bisa dan berbaginya positif. Jadi bentuknya hubungan linear ya kan antara forecast dan ini nilai opsinya berapa kan. Ini pernah diajarkan ya kita ajarkan di mana? Di statistik ya Excel ya, pakai nilai pelarian kalau positif nilai pelarian makin besar berarti dengan nilai observasi yang juga makin besar. Nah, nah di sini akan dicari arahnya positif atau negatif, bentuk hubungan linear atau tidak linear ya, kekuatan orangnya kuat atau tidak, atau mungkin ada muncul outliernya seperti ini. Terus reliabilitas dengan scatter per diagram tadi kan, dia yang bentuknya linear, linear ya. Kalau ini yang sangat sempurna ya, tapi sangat sulit sekali ya di sini. Kalau di sini kan ini namanya outliernya ya, yang di luar outliernya kekuatan-kekuatannya berapa. Kemudian ya scatter plot diagram tadi ya kan, korelasi kuat ya, biasanya akan tergambar seperti ini. Kuat negatif, kuat positif ya. Tapi kalau terpencar ini lemah ya. Jadi dia seolah akan membentuk mengumpul ya dalam satu garis yang lurus. Kalian bisa mencoba nanti ya, terus menghitung nilai korelasi antara observasi dengan ini ya. Kalian bisa menggunakan ya formula ini kan, reliabilitas. Bisa mengambil bukunya, tetapi kalau di dalam menulis TA atau itu harus ada buku acuannya ya. Nah yang disebut outlier adalah yang data yang menyendiri ya, berada di luar pattern. Nah ini bisa terjadi ya, bisa saja kan di luar ekstrim ya, nilai ekstrim ya. Kalau ini misalkan hujan, tiba-tiba hujannya sampai 200, ini di luar seperti itu. Jadi kalau outlier itu berakibat menyebabkan nilai value objektif menjadi besar ya. Nilai objektif. Outlier harus diidentifikasi apakah nilai data benar atau salah. Bisa jadi nilainya salah ya. Salah observasi, salah alatnya. Tapi kalau benar ya nggak masalah kan. Mungkin itu ada kejadian yang memang luar biasa. Nah, makanya di sini jika menemukan data yang mengandung outlier, verifikasi sebaiknya dilakukan dua cara, dengan tetap menghitungkan outlier atau dengan meremove data outlier. Ya kan? Jadi datanya harus dijelaskan dulu, setelah dikeluarkan tapi dijelaskan dulu. Tapi dipakai akan mengurangi nilai korelasinya biasanya. Nah, koefisien korelasi ya kan, apakah underestimate atau overestimate? Apakah overestimate untuk kejadian ekstrim ya kan? Yang underestimate atau overestimate, atau di atas perkiraan atau di bawah ya. Akurasi juga ada namanya MAE, mean absolute error ya kan. Harga mutlak dari ya kan, harga mutlak dari semua observasi. Atau mean square error ya. Mean square error tadi ya. Observasi dan main dikuadratkan, dijumlahkan. Atau root RMSE ya kan. RMSE. Kemudian ada skill ya. Skill itu adalah keterampilan yang membandingkan nilai verifikasi perkiraan dengan nilai fraksi acuan. Jadi kita harus punya acuannya dulu ya, referensinya apa. Nah referensinya yang sudah terhandal ini gimana? Itu mencari skillnya ya, keterampilannya. Jadi saya kira sangat berguna ya nanti ya dia bagi hampir semua taruna yang menulis tentang
hasil seminar maupun nanti proposal maupun tulisan akhir pasti akan menampilkan. Kalian bisa harus membaca ya banyak acuan statistik Sugiono, terus siapa lagi yang terkenal banyak ya banyak statistiknya ya. Jadi buku-buku itu adalah melihat ini baru yang single point ya. Nanti pertemuan berikutnya adalah yang spasial ya, mungkin yang spasial yang lebih ini. Jadi ini baru single point ya, seperti Ringga, mungkin Armada mungkin butuh yang seperti ini. Nah, bukan yang spasial. Nanti kalau yang kalian yang menulis spasial pasti beda ya. Beda verifikasinya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Izin Pak, izin bertanya Pak. Oke, gimana Saidi? Izin Pak, izin bertanya Pak terkait prediksi curah hujan Pak mengenai ENSO. Nah itu kira-kira salah satu contohnya menggunakan prediksi statistik apa ya Pak ya? Kira-kira Pak. Menggunakan untuk propagasi MGO dan ENSO Pak. Propagasi nilai ENSO berarti nilai apa? Suhu muka laut atau indeks osilasi selatan yang kamu prediksi? Izin Pak, kemarin saya coba pengen pakai indeks Mei Pak, indeks Mei sama El Nino. Jadi kayak saya pengen bandingin itu Pak, indeks ENSO-nya sendiri Pak. Indeks ENSO kan ada dua, SST suhu muka laut, suhu muka laut juga bisa anomali, tahu anomalinya atau suhunya persis. Juga ada indeks osilasi selatan, tekanan kan, indeks osilasi indeksnya kan, nilai tekanan kan. Nah, jadi caranya kamu mau menghubungkan dengan hujan kan? Iya benar. Siap, benar Pak. Nah, hujan di stasiun, misalkan stasiun Jakarta, apakah dia berhubungan dengan nilai korelasi dengan indeks osilasi selatan atau suhu muka laut atau tekanannya kan? Nah ini memang biasanya pekerjaan orang-orang klimat ya, pekerjaan orang klimat ya. Biasanya pekerjaan orang klimat. Kalau orang meteorologi itu adalah bukan mengkorelasikan itu ya, dia menganalisis sebabnya kan. Kenapa hujan di sini sejalan dengan trennya kenaikannya daripada anomali suhu laut atau MGO-nya seperti itu. Karena kalau untuk korelasi biasanya pembimbingnya siapa? Izin Pak, Panov Pak. Pak siapa? Panov. Oh iya, berarti kan ya terserah Panov ya itu. Tapi kalau nanti kamu hanya membuat prediksi hujan, karena hujan itu kan pengaruhnya banyak kan. Jadi kalau pengaruhnya banyak itu menggunakan multiple regresi kan, saya dulu pernah membimbing beberapa taruna waktu itu yang seperti itu, tapi dia menggunakan parameternya banyak kan, ada multiple regresi kan. Saya pernah mengajarkan di statistik ya kan, ya kan, dengan menggunakan multiple regresi, misalkan hujan itu tergantung daripada suhu, tekanan, suhu muka laut dan sebagainya. Nah nanti akan akan terseleksi kan, terfilter kan, faktor mana yang berperan, hanya berperan gitu. Entah itu MGO-nya pakai indeks atau MGO-nya pakai apa, kalau MGO-nya yang dikaitkan dengan itu ya. Seperti itu. Kalau indeks kan di Polmod ada, SOI ENSO ada, seperti itu. Boleh aja pakai multiple regresi kan. Nanti berarti ada hubungannya kan. Gitu, kejadian hujannya. Tapi harus difilter ya, difilter itu artinya hujan itu kan selama 24 jam, hujan itu kan tidak berlangsung selama 24 jam kan, hanya beberapa jam tertentu. Pagi, siang, sore, malam kan misalkan. Nah, apakah dia ada kan korelasinya dengan angin, dengan apa dan sebagainya gitu saya ini. Nah, baru nanti diverifikasi kan, diverifikasi tadi kenyataannya hujan itu dengan hujan yang di forecast sama dengan hujan yang sebenarnya, baru cari kan pakai model tadi. Jadi yang ENSO itu adalah penyebabnya kan, faktor penyebabnya gitu. Ya Saidi. Siap, benar Pak. Jadi diskusinya apa mungkin sekarang udah banyak model kan, model statistik yang bisa ada juga statistik lanjutannya ya. Tapi kan kalau di meteorologi nggak dikasih statistik lanjutan ya, yang disebut apa ya,
lupa saya. Nah, lanjutan dari statistik yang kita pelajari, orang kelima diajari kan itu. Jadi pakai EOF ya, pakai EOF, eigenvalue, ya pakai eigenvalue seperti itu. Tapi kalau memang pembimbingnya bisa mengarahkan ya silakan aja, gitu ya. Seperti itu. Siap Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Halo? Tinggal udah cukup paham? Siap, Armanda? sementara cukup Pak. Ya, siapin buku-buku cetaknya ya, buku-buku bacaan statistiknya. Siap Pak. Ya, Pak, mengolah pakai Minitab bisa ya, di Minitab ya, Ringga, untuk toolsnya ada. Tapi bacaannya kan bisa bacaan buku cetak ya. Toolsnya pakai Minitab ya, Minitab yang baru. Semua sudah ada. Kayak saya tiap dua menghitung pakai Minitab bisa kan, tapi ya boleh nggak, diperkenan nggak sama pembimbingnya. Baik, ada yang lain nggak? Kalau nggak ada yang lain, saya tutup ya. Nanti kita ketemu satu lagi sesi untuk prediksi masih berlanjut. Ya. Jadi yang tidak hadir tadi siapa? Hanya si Ulil ya, karena lagi OTW ke kampus ya. Oh, lagi ya. Siap, iya Pak. Oke. Terima kasih. Cukup, Nurul? Siap, cukup Pak dari saya. Cukup.